Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabal ma'ali minal hadirin wal hadirat. Ashabal ma'ali minal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Minatullabi fil jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah bi Kudus. Alladzina qad badalu juhudakum alal qiyami bihadhil muhadarah. Bi muhadaratil masail al-fiqhiyah. Rahimakumullah wa radhi'ankum wa barakalakum. Segenap mahasiswa-mahasiswaku yang masih semangat dalam mengikuti mata kuliah Masail Fikih. Pada pertemuan ini, mari kita membuka pertemuan yang pertama, karena yang akan menentukan baik atau tidaknya itu ada di awal, dengan meluruskan niat thalabul ilmi li izalatil jahli. Karena dengan niat yang baik, Allah akan membuka 70 pintu kebaikan, keberkahan, ilmu yang manfaat, ya. Sebaliknya kalau niatnya buruk, Allah juga akan membuka 70 pintu kesesatan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Syekh Junaidi bin Muhammad, man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanatin, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufiq. Man fataha ala nafsihi baban niyatin sayyiatin, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taulan. Maka dari situ mari kita buka dengan barokah Fatihah. Semangat kalian di awal mengikuti kuliah walaupun bersifat daring, ya, karena memang lagi di masa pandemi, tapi tidak mengurangi yang namanya keberkahan kita dalam belajar, ya. Semoga hal itu tercapai. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadukar wa tadkir wa naf'a wal intifa' ibtigha mardatillah wa qurbihi wa sahbihi sya'ulillah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pada mata kuliah ini, ya, kita akan belajar tentang masail fiqhiyah. Ya, masail fiqhiyah. Kata masail fiqhiyah itu terdiri dari dua term. Yang pertama kata al-masail dan juga sifatnya yang bersifat yang merupakan murokab wasfiyah, ya, bersifat al-masail fiqhiyah, ya, masalah-masalah yang bersifat fikih, ya, hukum-hukum fikih. Nah, ini termnya ada dua term, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ta'rif atau definisi dari masail. Ta'riful masail jam'u mas'alah. Kita tahu sendiri masail itu jamak dari kata mas'alah. Jadi adalah permasalahan-permasalahan. Makanya nanti setiap pertemuan itu bukan masalah satu yang dibahas, tapi adalah beberapa permasalahan. Bahwa masdaru sa'ala yas'ulu su'alan, yang merupakan masdar dari kata sa'ala yas'ulu su'alan wa mas'alah. Ya, bahwa itlaqul masdar alal maf'ul, di mana secara umum masdar ini disejajarkan atau disamakan dengan bentuk atau sigat maf'ul. Seperti lafal khalqun ka khalqin bimakna makhluk, ya. Khalqun artinya itu apa? Penciptaan, ya. Tapi selalu dimaknakan dengan lafaz makhluk atau yang diciptakan, ya. Penciptaan itu adalah yang sesuatu yang diciptakan. Maka ketika kita mengucapkan masalah, maka di sini adalah sesuatu yang ditanyakan, ya. Permasalahan tersebut adalah sesuatu yang ditanyakan, ya. Seperti yang ada terkutip dalam ayat Allah, yaitu sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Surat apa itu? Ya, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Surat Al-Ma'arij ayat 1 kalau nggak salah, ya. Itu yang artinya seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Nah, ini bertanya di sini artinya adalah, ini yang ada kekeliruan, ya. Harusnya adalah bimakna istahbartuhu, ya. Meminta khabar, sa'alal khobar, ya. Atau yang kedua itu adalah sa'alal ato di sini, ya. Wala yas'alukum amwalakum, yang artinya janganlah meminta-minta harta kalian, ya. Itu artinya apa? Sa'alal ato,
Pertama meminta untuk diberikan. Jadi ada dua makna, yang pertama meminta khabar, yang kedua meminta pemberian. Ya, yang itu secara etimologi. Sekarang untuk secara terminologi, masalah sendiri ada dua makna di sini ya. Yang pertama, al-qadaya alladhi yubarhanu 'alaiha. Sebuah peristiwa yang membutuhkan bukti. Ya, penjelasan yang perlu dibuktikan. Ya, ini masalah. Jadi problem yang butuh bukti, butuh sebuah hujjah di sini. Atau yang kedua al-matlab atau al-mas'ul allati yubarhanu 'alaiha fil ilmi. Itu sesuatu yang tadi yang ditanyakan yang butuh dibuktikan dengan keilmuan. Sehingga dengan ilmu tersebut akan mencapai yang namanya makrifat ya. Wa yakunul ardu min dalikal ilmi ma'rifah. Ya. Walaysa baina hadaini ta'rifaini fi ma yabruzu lana farqun. Dari dua definisi di atas yang sudah disampaikan itu tidak begitu nampak ya perbedaan illa anna ta'rifasani, melainkan definisi yang kedua yang itu lebih disepakati, lebih global ya. Wa asmalu dan lebih lengkap daripada ta'rif yang pertama. Kemudian kata fikih sendiri. Fikih ini artinya faham. Ya, atau di sini adalah idrakus syai' wal ilmi bihi, wal ilmu bihi. Yaitu idrak itu peroleh atau pencapaian segala sesuatu dengan keilmuannya sehingga dia paham benar tentang sesuatu tersebut. Nah, tapi kalau ilmu itu hanya paham, tapi kalau fikih itu paham secara menyeluruh, bahkan secara hakikatnya dia memahami. Nah, ini ada dua makna ya. Yang pertama adalah kullu alimin bi syai'in fahuwa faqih. Jadi ada yang mengatakan orang yang alim terhadap segala sesuatu apapun itu dia bisa dikatakan faqih, apapun itu. Entah itu ilmu agama, ilmu umum dan lainnya itu bisa dikatakan faqih. Seperti nasnya dalam Al-Qur'an walakinnal munafiqina la yufaqihun. Wong kafir, wong munafik iku ora ngalim, ora paham. Paham apapun. Nah, dari yang paham segala sesuatu, kemudian kata fikih sendiri ini mengalami penyempitan makna. Nah, aslinya itu paham secara keseluruhan, apapun itu fikih. Tapi kemudian fikih ini digunakan secara syariat. Jadi faqila likulli alimin bil halal wal haram faqih. Jadi hanya sebatas tentang paham ilmu syariat. Ikut baru bisa dikatakan faqih. Nak mamane paham tentang ilmu matematika alim ora faqih. Jadi lebih ke agama ya dengan dalil liyatafaqahu fiddin itu nasnya. Jadi mengalami penyempitan makna kalau dalam ilmu semantiknya. Faqih secara istilah ini ada beberapa makna. Ada yang al-ilmu bil ahkami syariati bidhariqin nadhari wal istinbat. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat dengan jalan pengamatan dan juga pemikiran. Jadi cara pelorehan hukum tersebut dengan perenungan ya, baik secara linguistik, asbabun nuzulnya dan lain sebagainya itu sehingga nanti dikaitkan oh ini bentuknya amr, kira-kira tolabul amri apa ya, lebih ke wajib atau ke sunnah. Ini ada pemikiran tersendiri. Terus ada juga yang mengatakan al-isobah wal wukuf. Isobah artinya perolehan atau mungkin ya Pak. Wal wukuf wala. Ini waqafa ala kalau dalam bahasa Arab itu memahami. Ya, perolehan atau bisa memahami makna yang samar alal makna al-khafi alladhi yata'allaqu bihil hukm. Yang berkaitan tentang hukum. Jadi yang makna yang masih abstrak itu dia paham. Sehingga dia bisa menjelaskan yang abstrak tadi. Atau bisa diartikan ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat cabang al-adillatihat at-tafsiliyah bil istidlal. Yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat cabang melalui dalil-dalil secara terperinci dengan melalui jalan istidlal atau perolehan dalil untuk mencari dalil.
Atau yang kedua, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati as-sabitati li af'alil mukallafin. Yang ilmu yang membahas hukum syariat yang ditetapkan untuk perbuatan orang mukallaf. Karena memang hukum syariat itu ditetapkan perbuatan mukallaf. Ya, hanya perbuatan. Kalau ditentukan untuk pemikiran dan keyakinan nanti masuknya ke ilmu tauhid, bukan bagiannya ilmu fikih itu nanti. Atau yang lebih lengkap lagi, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Nah, ini yang paling lengkap. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah al-amaliyah yang berkaitan tentang perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil secara terperinci. Dalil terperinci di situ ya bahasanya ilmu usul fikih ya nantinya ya. Sehingga nanti menelurkan hukum-hukum yang diwadahi dalam studi fikih itu sendiri. Nah, dirosah masail atau di sini adalah al-masailul fiqhiyah, nantinya itu yang dipaparkan berupa tema dari permasalahan tersebut. Nah, ini nanti saya sudah memberikan beberapa tema di sini. Per pertemuan itu sudah saya berikan temanya masing-masing. Ya, tinggal nanti dijalankan. Nah, ini tema tentang sholat jamaah, sholat Jum'ah, sholat sunnah. Jadi per pertemuan itu nanti boleh bertanya teman-teman kalau sudah presentasi disampaikan